26 April 1990, polisi menerima panggilan dari anonim tentang sebuah bau dari kantong plastik hitam yang tergeletak di pinggir jalan beberapa kilometer di luar kota Roma. Mereka segera menuju ke sana dan benar menemukan plastik sampah hitam tersebut. Dengan hati-hati polisi membukanya. Pertama mereka melihat sebuah kaki kecil telanjang. Awalnya mereka mengira itu anak-anak, tapi setelah mereka membuka seluruh plastik kantong hitam itu, mereka cukup terkejut. Seorang pria dewasa yang kerdil dengan tinggi kurang lebih 130 cm dan berat kurang lebih 46 kg, berusia di awal 50 tahunan. Tubuhnya lengkap. Dia memakai sweater gelap dan celana warna krem. Hanya sepatu dan kaos kakinya hilang. Mayat itu menunjukkan tanda-tanda melawan. Yang menarik perhatian adalah sal biru terang dengan merek Balenciaga yang membungkus lehernya. Koroner mencatat, pria ini mati karena dicekik dengan cepat dan keras oleh sal sutera tersebut. Di dalam jaketnya polisi menemukan identitasnya. Dia bernama Domenico Someraro, berusia 40 tahun, yang tinggal di Castro Pretorio 3 di Roma, Italia. Distrik ini sangat dikenal oleh polisi. Castro Pretorio adalah kota kecil tapi daerah pariwisata di Roma. Dan posisinya timur laut sangat dekat dengan stasiun sentral Termini atau stasiun pusat di Roma. Daerah tempat tinggal korban itu penuh dengan kafe, hotel, dan pertokoan, bahkan klub malam. Dan polisi sangat mengenal suasana daerah tersebut. Tapi ternyata korban tidak dikenal di lingkungan tersebut. Akhirnya polisi menemukan bahwa korban dikenal sebagai Il Nano atau kurcaci atau orang kerdil dan berprofesi sebagai Il Imbalsamatore atau pembalsam binatang. Sebuah profesi yang tidak umum di lingkungan tersebut sehingga korban tidaklah terlalu dikenal. Laboratoriumnya terletak di bangunan yang sama dengan apartemennya. Penyelidik memeriksa setiap ruangan. Mereka seperti masuk dalam sebuah museum. Mereka menemukan hampir semua jenis binatang yang sudah diawetkan dan terlihat seperti nyata. Di ruangan lain, pada saat yang sama polisi menemukan kekacauan di laboratorium maupun jejak darah pada sofa apartemen korban. Dan begitu berantakan keadaannya. Polisi berasumsi telah terjadi perkelahian sengit di tempat itu. Bisa jadi Domenico dibunuh di tempat ini dan tubuhnya dibuang di tempat sampah di luar kota tersebut. Karena uang dan barang berharga tidak dicuri, artinya ini bukan perampokan. Begitu kesimpulan sementara dari polisi. Untuk mencari tahu mengapa terjadi pada Domenico Someraro dan siapa pelakunya, penyidik fokus pada Domenico dulu. Di apartemennya ditemukan sektoy dan beragam majalah porno. Bisa jadi itulah menjadi motifnya. Karena dari catatan kepolisian tentang pria kecil ini, tidak ada yang menarik, tapi bukan tidak mungkin kan Domenikus sebagai pria lugu yang tidak bersalah. Penyidik melihat berbagai kemungkinan. Siapa sebenarnya pria kecil Domenico Someraro ini? Apa yang ia sembunyikan? Karena dari TKP atau tempat kejadian perkara, jelas ada seseorang di sini sebelumnya. Dan seperti mencari sesuatu.
Domenico lahir di Brindisi, Italia Selatan. Kedua orang tuanya adalah petani dan dari lingkungan yang sama. Tubuh kecilnya karena dari kerabatan genetik memang kecil, tapi Domenico memang tidak tumbuh seperti pada umumnya. Tubuh kecil orang Italia Selatan. Domenico boleh dikata memiliki tubuh kerdil. Semasa sekolah, ia sering dibully karena kekurangan tubuhnya itu. Tapi dia punya percaya diri dengan nilai di sekolahnya yang cukup bagus. Hingga dia mampu melanjutkan sekolah ke Roma sesuai cita-citanya menjadi engineer atau insinyur. Di Roma juga dia mencoba peruntungannya sebagai aktor. Di tahun 72, dia mendapatkan peran pembantu sebagai anak-anak di salah satu film Lucio Fulci yang berjudul Non si servicia un paperino atau Jangan Menyiksa Anak Ayam. Sebuah pengalaman, pikir Domenico, tapi tidak ada penawaran lanjutan untuk di dunia film. Pupuslah mimpinya untuk meniti karir di dunia film. Atas alasan itulah dia belajar dan berlatih untuk menjadi seorang ahli penyakit tanatologi. Tanatologi adalah bagian dari ilmu kedokteran forensik yang mempelajari tentang hal-hal yang ada hubungannya dengan kematian dan perubahan yang terjadi setelah seseorang mati dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Itu di tahun 1973. Pada saat yang sama, ia pun mengajar sebagai guru di 3 sekolah. Bahkan sebagai guru, dia menarik perhatian. Dia diwawancarai dan diliput oleh koran sebagai guru terkecil di Italia. Dia menarik, berpengetahuan, dan cerdas, begitu tulis wartawan di berbagai media. Menurut jurnalis, bukan hanya sebagai guru terkecil di Italia, tapi mereka juga terpesona dengan profesi yang digeluti oleh Domenico, yaitu sebagai pembalsam binatang tersebut. Karena profesi yang jarang tersebut, dia sangat dilindungi oleh pemerintah. Dia bisa melakukannya sendiri, bahkan diperbolehkan membuka laboratorium sendiri di rumahnya. Wartawan banyak menulis tentang dirinya dan mengenai laboratorium hewannya yang luar biasa itu. Berkat tangan kecilnya, dia lebih mudah melakukannya dibanding rekan seprofesinya. Dan dia sangat menikmati profesi dan hasil karyanya tersebut. Tapi Domenico ingin lebih. Dia mulai memikirkan cinta dan kehidupan seksualnya. Sekalipun dia punya kekurangan, dia mulai tertarik dan mengumpulkan gambar-gambar wanita dari berbagai majalah, seperti Playboy misalnya. Di tahun 73 juga, dia mulai menulis di Biro Jodoh, di sebuah koran yang mempromosikan dirinya. Laki-laki 25 tahun, mapan, sarjana, pemain film, sedikit kekurangan karena terlihat kerdil, mencari belahan jiwa, serius untuk pernikahan. Kode pos 11276 Roma. Dan Domenico pun berhasil. Tania seorang wanita muda, tinggi, dan cantik. Lalu mereka pun berkenalan. Selanjutnya, Tania mendesak Domenico untuk bertunangan dengannya. Mereka berdua pergi ke orang tua Tania. Domenico meminta izin untuk membawa Tania selama 1 minggu ke Roma. Di dalam perjalanan mereka berdua dengan mobil di daerah yang cukup sepi, Domenico memberhentikan mobilnya dan memperkosa Tania. Setelah kejadian tersebut, Tania memutuskan hubungannya. Tapi karena tidak lama, Tania dan orang tuanya tahu kalau Domenico cukup kaya. Sambil menunggu situasi antara menikah dan tidak, Domenico menolak order pembalsaman. Tania dan orang tuanya lebih memilih untuk menikahkan mereka berdua daripada kompensasi uang oleh Domenico. Tapi Domenico menolaknya.
Berselang 5 bulan kemudian, keluarga Tanya membalas dendam dengan mengadukan Domenico pada polisi atas tuduhan pemerkosaan kepada Tanya. Pria kerdil ini tentu membela diri atas tuduhan tersebut. Dia menyatakan bahwa hal itu terjadi atas dasar cinta atau suka sama suka. Bahwa hanya kedua orang tua Tanya mau uangnya saja. Polisi dan kejaksaan lebih percaya Domenico karena tidak ada bukti forensik pemerkosaan. Tapi kasus ini tidak ditutup oleh kepolisian. Sementara menunggu proses persidangan yang sedang berlangsung, Domenico harus berhenti sebagai guru dengan alasan sedang konsentrasi pada persidangan. Sebenarnya, dia ingin menghindari tuntutan dari pihak sekolah. Karena ada sebagian murid wanita yang bisa jadi ada yang menjadi korban dari Domenico. Mereka tidak suka ada pengajar yang kena kasus seksual. Latar belakang ini juga menjadi dasar bagi penyelidikan pembunuhan Domenico Somerero. Masa lalu Domenico dan tidak mungkin ada di antara korban yang pernah. Tapi apa motif pembunuhan ini? Ini pertanyaan besar kepada penyelidik. Polisi mengikuti dua petunjuk. Di satu sisi bisa jadi ada wanita yang tertipu seperti Tanya, atau murid yang disalahgunakan dan mengalami pelecehan seksual verbal oleh Domenico. Karena citra pornografi yang timbul dari penyelidikan di apartemen Domenico. Bisa jadi perempuan yang balas dendam karena pernah dilecehkan oleh Domenico. Motif lainnya, bisa jadi Domenico meminta pemburu binatang yang sudah dilindungi untuk dibalsamnya dan menjualnya ke pasar gelap. Dan dia tidak membayar pada salah satu pemburu gelap itu. Penyidik meyakinkan bisa jadi Domenico mempunyai lebih banyak musuh, bahkan mungkin dengan jaringan kejahatan yang terorganisir, karena keterampilannya menyediakan jasa bagi siapapun, meskipun belum ada bukti dan saksi yang meyakinkan. Di lantai TKP itu terdapat buku-buku esoterik, semacam buku filsafat tentang perjalanan perkembangan manusia, peradaban, atau semacamnya. Kartu nama, dan dia juga pencinta okultisme atau ya semacam ilmu hitam kurang lebih. Di tahun 90-an, stasiun pusat kereta api Termini di kota Roma di siang hari sangatlah sibuk seperti umumnya di kota besar. Tapi di malam harinya menjadi tempat dunia gelap, tempat berkumpulnya para pecandu dan pengedar narkoba, LGBT, pelacuran, dari berbagai jenis kalangan untuk menjalin transaksi bisnisnya di situ. Domenico berpakaian rapi, semua mengenalnya. Dia sering ada di sana malam hari untuk tawar-menawar pelayanan seks dari situ. Itulah perilakunya, dan jelas dia berinteraksi dengan kalangan pelacur muda di situ. Dia menuntut pada pelacur pria atau wanita dalam permainan seks yang aneh di rumahnya dan membayar mereka dengan cukup mahal. Semua orang di kantor polisi mengenalnya dengan sebutan si kerdil dari Termini. Penyelidik pembunuhan berpikir, apakah mungkin dari kalangan inilah yang membunuh Domenico? Dan apa motifnya? Mereka mulai fokus pada siapa yang berhubungan dengan Domenico lebih intens atau dalam waktu akhir-akhir ini. Mungkinkah para PSK yang punya ketergantungan pada Domenico atau ada hal lainnya? Dalam penyidikan muncul hal lainnya. Bukan hanya di lingkungan stasiun saja, karena dari iklan di koran, Domenico juga mencari karyawan muda untuk laboratoriumnya. Domenico juga sendiri memeriksa setiap pelamar muda tersebut secara akurat.
yang muda, energik, dan selalu siap sedia, ada waktu, dan sesuai dengan selera Domenico. Akhirnya Domenico mengambil pelamar seorang laki-laki muda yang sesuai seleranya. Dia memanjakannya dengan memberinya hadiah berupa moped atau skuter kecil, merek Xiao dan merek Vespa, dan mengajaknya jalan-jalan ke luar negeri. Domenico cukup cerdik dan berhasil menangkap pemuda itu untuk tujuannya dengan memberinya uang, hadiah, dan sambil mengajarinya membalsam binatang. Dia tahu tipikal pemuda semacam ini. Dia memanggil pemuda itu dengan sebutan Mausi atau tikus kecil. Latar belakang pemuda ini tadinya bekerja sebagai koki. Penyidik juga mulai fokus pada pemuda yang karena pemberian skuter kecil itu, tapi sepeda motor yang lebih besar diberikan kepada anak lainnya. Apakah karena ini Domenico dibunuh? Apakah ini motifnya kecemburuan? Sekian part 1 kali ini. Untuk part 2 akan di-upload kemudian. Bagaimana pendapat teman-teman? Tulis di kolom komentar. Terima kasih dan salam.